Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, juga anak-anakku yang sekarang masih juga tinggal di rumah. Ibadah tanggal 21 Juni ini kita tetap mengadakan ibadah di rumah, walaupun mungkin di Karanganom mengadakan ibadah di gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita membaca ayat leksionare yang terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Kali ini saya akan memberikan sebuah tema untuk kita bersama, setia bertahan sebagai saksi iman. Saya ulangi, setia bertahan sebagai saksi iman. Nah, menurut saudara-saudara, kira-kira mengapa ada orang yang setia sekali dengan pasangan hidupnya, tapi juga setia kepada Tuhan? Namun ada juga orang yang sebaliknya. Ada orang yang begitu mudah ingkar janji, padahal dia sudah pernah mengikrarkan janji kesetiaan, baik kepada pasangan hidupnya maupun kepada Tuhan sendiri. Kira-kira adakah hubungan itu semua dengan gen kesetiaan yang dimiliki oleh manusia yang ada di dalam otak mereka? Salah seorang pakar di bidang rehabilitasi saraf otak, yaitu Leonard Matheson, di dalam bukunya Your Faithful Brain, menunjukkan kepada kita bahwa jaringan otak saraf manusia memang menopang untuk mewujudkan tindakan-tindakan kesetiaan manusia itu sendiri. Namun demikian, kesetiaan memang bukan secara otomatis itu terwujud, tetapi harus ada suatu latihan yang dikembangkan oleh orang itu, yang dengan penuh kesungguhan dan penuh kesadaran diri, sehingga terwujudlah suatu kesetiaan baik kepada pasangan hidupnya maupun kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri itu menjadi model bagi kesetiaan kita kepada Sang Khalik, yaitu Sang Bapa sendiri. Kesetiaan seringkali berhadapan dengan berbagai macam tantangan hidup. Bahkan ikrar kesetiaan pada dasarnya itu teruji melalui berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Dan Yesus menjadi model yang terbaik di dalam kesetiaan ketika dirinya itu berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang dijumpai di dalam segenap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun tetap mempertahankan kesetiaan, panggilan, utusan dari Allah Bapa di surga. Jalan penderitaan, kematian telah dilampaui dengan baik. Penderitaan hidup tidak mengubah kesetiaan sejengkal pun sedikit pun kepada Sang Bapa. Menurut saudara, apa kira-kira yang dapat mengubah kesetiaan dari seseorang itu di dalam kehidupannya? Yang bisa mengubah kesetiaan seseorang adalah diantaranya yang pertama, penderitaan hidup. Ketika hidup setia itu ternyata memang mendatangkan suatu penderitaan, banyak orang itu tergoda untuk mengingkari kesetiaan.
yang telah dia ikrarkan sebelumnya karena tidak tahan akan penderitaan yang dialami oleh dirinya. Sehingga dengan mudah dia akan mengingkari kesetiaan yang dulu pernah diikrarkan. Begitu semangatnya, dalam bahasa Jawa makantar-kantar. Yang kedua adalah persekusi dan penganiayaan. Yesus telah mengingatkan hal ini. Dan ada harga dan resiko yang harus dibayar ketika mengikuti kesetiaan kepada Yesus. Harga dan resiko itu semakin berlipat ganda ketika kita merasakan bahwa menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah masyarakat, kita adalah orang-orang yang minoritas. Itu akan semakin merasa bahwa kita itu merasa terbeban, kita itu merasa ada suatu penderitaan yang sedemikian beratnya, penganiayaan dan persekusi, ketika kita adalah bagian dari mayoritas yang adalah minoritas itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan hidupnya. Perasaan takut dan khawatir ini bisa melumpuhkan iman seseorang atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus menguatkan kepada orang-orang beriman, khususnya murid-murid. Kita bisa melihat di ayat yang ke-31. Karena itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Disinilah Yesus ingin mengatakan bahwa seberat-beratnya apa yang kamu rasakan, yang kamu khawatirkan dan kamu takutkan, ingat, burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu manusia, tentu akan Tuhan pelihara. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu dalamnya. Dan yang keempat, yang menyebabkan orang bisa ingkar dari kesetiaan adalah keterikatan absolut kepada keluarga yang melebihi relasi dengan Tuhan Allah sendiri. Kata-kata Yesus bahwa ia datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ditegaskan di ayat yang ke-35 sampai dengan 37. Ini bukanlah sebuah negasi ataupun penolakan terhadap hidup di dalam kekeluargaan atau penolakan terhadap hidup kekerabatan. Tidak. Melainkan suatu peringatan yang keras. Jikalau di dalam kehidupan orang-orang beriman ada suatu nepotisme absolut di mana orang percaya itu menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan Tuhan. Tuhan tidak berkenan untuk itu. Pasti orang akan menghindari atau memilih tidak setia kepada Tuhan Allah ketika ada suatu nepotisme absolut menempatkan keluarga lebih tinggi daripada kepentingan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran kita terhadap faktor-faktor yang bisa mengubah kesetiaan kita akan memampukan kita untuk mengolah kesetiaan kita sehingga tetap terpelihara, tetap bertumbuh, tetap berbuah di dalam iman, terjaga di dalam beragam tantangan kehidupan yang ada. Seberapa besar tantangan kehidupan ini?
tidak menyurutkan pertumbuhan iman kita, tidak menyurutkan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. COVID-19 ini tantangan yang begitu besar. Ketakutan kita menghadapi realita yang ada tentu bisa menyurutkan kesetiaan atau menghancurkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jikalau kekhawatiran kita, ketakutan kita itu melebihi daripada kepasrahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudaraku yang terkasih, pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita ini dipanggil untuk setia, untuk bertahan sebagai saksi-saksi Tuhan yang hidup. Sekaligus kita ini adalah sebagai saksi yang bertahan di dalam kesetiaan kita kepada Sang Bapa, pemilik alam raya dunia ini. Tuhan berkati. Amin. Ada sebuah lagu yang mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita bisa menghayati dan menceritakan tentang kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Kesetiaan Tuhan yang tiada batasnya, yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Setiamu, Tuhanku, tiada bertara. Pelengkap Kidung Jemaat 138. Selamat menghayati kesetiaan Tuhan untuk kita menjadi setia, baik kepada ikrar kita sebagai orang-orang beriman, maupun ikrar kita untuk menjadi berguna bagi sesama manusia. Tuhan berkati. Amin.